Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya topik yang gue akan bawakan hari ini itu lumayan kontradiktif ya. Jadi ini tentang menabung guys ya. Seperti yang kita tahu bahwa semua orang menabung, tapi semua orang diajarkan untuk menabung. Tapi bagaimana kalau di sini gue bilang bahwa menabung itu hanya untuk orang miskin, dan menabung akan selamanya membuat kalian miskin sampai tua, sampai kalian mati. Jadi di sini mungkin kontradiktif dengan salah satu teori yang diajarkan kepada kalian, yaitu nabung pangkal kaya. Tapi sebenarnya tidak semudah itu cara uang bekerja, Ferguson. Jadi di sini salah satu faktor juga yang akan gue bahas di sini adalah tentang inflasi ya, dimana inflasi ini menyebabkan kalian ya, inflasi adalah masalah utama dari menabung ya. Itulah membuat kalian jadi miskin. Jadi dan saya pilih itu ya, gue mungkin akan menjelaskan juga tentang solusi-solusi yang mungkin bisa gue tawarkan kepada kalian, supaya kedepannya kalian bisa menggunakan uang kalian dengan lebih maksimal. Jadi simpel aja, di sini kita bakal masuk ke pembahasannya, yaitu inflasi ya. Seperti yang kita tahu bahwa inflasi itu sungguh nyata terjadi, dan itu bukan sebuah teori konspirasi. Contohnya aja, dulu kalian bisa beli bakso satu mangkok bakso dengan kuah dengan mie hanya butuh 5.000. Sekarang harganya berapa kalau paket komplit? Ya sekitaran 20.000 guys. Mungkin masih ada sekarang yang jualan bakso satu mangkok itu 5.000 ya, tapi ya kemungkinan menggunakan daging tikus ya. Tapi ya itu salah satu contoh dari inflasi. Nah, kalau misalnya kalian bilang, oke, saya inflasi saya mencegahnya dengan cara menabung, tapi saya juga mengkombinasikan dengan deposito. Jadi deposito itu depositonya bunganya misalnya 8% karena saya pakainya bank digital ya. Oke, tapi bagaimana kalau saya bilang di sini bahwa bunga 8% saja per tahun itu tidak cukup untuk melawan inflasi ya. Karena fakta yang terjadi di lapangan adalah bahwa inflasi itu berkisar antara 10 sampai 20% ya. Kan mungkin kalian bertanya-tanya, wah, kan yang dirilis oleh pemerintah itu sekitaran 3 sampai 5% inflasinya per tahun. Ya betul, tapi pada dasarnya inflasi yang dikeluarkan oleh badan resmi itu selalu dalam bentuk core inflation. Jadi core, berarti yang dimaksud dengan core di sini adalah bahan makanan, minuman, dan segala jenis pangan beserta energi itu dikeluarkan. Jadi ya pasti stabil ya, karena bahan makanan dan energi itu dikeluarkan. Nah, sekarang jadi permasalahannya adalah bahwa inflasi yang benar-benar akan ngaruh ke masyarakat, terutama kita saat ini, adalah inflasi dari segi makanan dan energi ya. Seperti yang kita tahu, kita tiap hari makan nasi, kita tiap hari pasti ngisi bensinnya karena kita punya kendaraan ya. Terus ya, kita ambil contoh nyata aja ya. Misalnya kita dulu minyak goreng dulu kan 14 ribuan per liter ya. Sekarang sekitaran 20.000 ya. Jadi kalian udah bayangkan dalam 2 tahun itu kenaikan harganya berapa ya. Terus yang kedua adalah misalnya energi ya. Misalnya dulu kalian beli bensin dulunya premium ya, anggaplah premium harganya 8.000, terus naik 10.000, 12.000, terus diganti nama jadi Pertalite ya, harusnya jadi Pertamax. Nah, itu juga mungkin jadi salah satu juga kasus kenapa terjadi oplosan Pertamax ya, mungkin karena memang harga bensin memang mahal, tapi untuk mengatasi gimana caranya biar harganya tetap murah adalah dengan dioplos ya. Dan itu memang tidak salah, tapi itu melanggar etika. Tapi mungkin salah satu cara ya. Jadi apa sih cara yang paling efektif buat melawan inflasi? Simple. Jadi kalian harus paham dulu bagaimana cara kalian mengelola uang yang kalian miliki ya. Contohnya adalah dengan berinvestasi ya. Banyak orang kaya sudah menerapkan investasi ya, dan mereka sudah berhasil membuktikan ya. Misalnya ada Warren Buffett, Elon Musk ya, Steve Jobs ya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya investasi itu bukan hanya sekedar beli saham, beli reksadana, beli obligasi. Sebenarnya ada satu kasta lagi yang lebih tinggi,
Kalau orang bilang investasi di kripto itu paling tinggi, salah. Investasi tertinggi adalah investasi di bisnis. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang lebih tinggi daripada investasi semuanya itu, yaitu pada, jadi seperti kata Warren Buffett, berinvestasi pada diri kalian sendiri. Ketika kalian berani berinvestasi pada diri kalian sendiri, kalian juga akan dibayar mahal untuk kemampuan yang kalian miliki dalam diri kalian. Dan itulah dia konsepnya. Dunia investasi itu indah, yang ya siapapun bisa menjadi sukses karena mereka paham dengan investasi, asalkan caranya benar dan mereka tahu caranya, ya. Dan ya, mungkin daripada di sini adalah kesimpulan di sini adalah mulai berinvestasi sejak dini, terutama berinvestasi pada diri kalian sendiri, ya, karena seperti yang kalian tahu bahwa dunia ini mungkin dunia ini sekarang sudah tidak membutuhkan manusia karena sekarang ada AI, ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa membuktikan bahwa kalian itu benar-benar punya nilai skill yang tinggi di dalam diri kalian, ya, bahkan AI pun tidak bisa menggantikan kalian. Itu simple. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Lebih baik kalian terlambat dan kalian baru memulai buat berinvestasi pada diri kalian sendiri daripada kalian tidak pernah memulai untuk berinvestasi sama sekali. Nah, seperti biasa, kalau misalnya setelah ini masih ada yang masih ngotot nabung biar kaya, berarti kalian akan miskin selama-lamanya. Dan sekian, dan terima kasih.